Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa belajar bersama dalam sebuah majelis ilmu yang diselenggarakan oleh komunitas kajian hasanah dan bersama dengan takmir Masjid Al-Mutmainnah Al-Muti'in. Oh, berarti salah ya. Masjid Al-Muti'in ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah taala dan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini tema yang akan diangkat adalah bekal Ramadan. Bekal Ramadan itu apa saja? Kurma, sirup, terus apa lagi? Ya, itu semuanya adalah bekal Ramadan ya. Maka nanti akan kita bahas bagaimana cara menghidangkan berbuka puasa ketika Ramadan. Ngeten niku nggih. Coba panitianya mana? Yang diinginkan itu tentang apa? Bekal Ramadan dalam arti cara menghidangkan hidangan berbuka puasa. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bekal Ramadan berarti adalah membahas tentang apa yang harus diketahui oleh seorang muslim sebagai persiapan ketika dia mau memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Apa yang harus diketahui oleh seorang muslim sebagai persiapan ketika dia hendak memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Karena kita menyadari bahwa salah satu di antara ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Di surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua jenis kelompok manusia. Yang satu dia berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dan yang satu dia rajin beramal namun tanpa landasan ilmu. Yang pertama disebut oleh Allah Ta'ala dengan al-maghdub alaihim, dan itu adalah ciri dari orang Yahudi. Sifatnya orang Yahudi apa? Al-maghdub alaihim. Dan yang kedua disebut oleh Allah Ta'ala dengan ad-dallin, yang itu merupakan cirinya orang Nasrani. Sehingga sifatnya orang Nasrani adalah orang yang dia semangat beramal tapi tanpa landasan ilmu. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah tidak seperti al-maghdub alaihim dan tidak seperti ad-dallin. Dia berada dalam siratal mustaqim, berada dalam jalan yang lurus. Dan untuk bisa disebut sebagai jalan yang lurus, maka dia harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dialah zat yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa al-huda dan dinul haq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi'.
Sedangkan dinul haq maknanya adalah al-amalus saleh. Saya ulang. Al-huda maknanya adalah al-ilmu an-nafi. Sedangkan dinul haq adalah al-amalu as-saleh. Dan untuk bisa disebut sebagai ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang agar dia semakin bertakwa kepada Allah. Ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang agar dia semakin bertakwa kepada Allah. Sedangkan amal soleh adalah amal yang dilandasi dengan ilmu. Amal soleh niku napa? Amal yang dilandasi dengan ilmu. Maka kalau ada orang yang beribadah tapi ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu, alias rodok ngawur, tidak memiliki panduan, memang nampak lahiriahnya seperti ibadah, maka kita tidak bisa sebut sebagai amal soleh, tapi sebut saja amal yang kelihatannya soleh. Jadi kelihatannya amal soleh, tapi aslinya itu bukan amal soleh. Sebab ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, sementara tidak memiliki landasan ilmu, maka bisa dipastikan ibadahnya akan menjadi ibadah yang salah. Karena yang namanya mencari akhirat itu tidak bisa berdasarkan perasaan, tidak bisa berdasarkan logika, tapi berdasarkan bimbingan wahyu. Sebab tidak ada manusia yang tahu akhirat, dan juga tidak ada manusia yang tahu bagaimana cara untuk bisa berbahagia di akhirat. Saya ulang ya. Dalam mencari akhirat, manusia tidak bisa berdasarkan perasaan atau berdasarkan logika, tapi harus berdasarkan apa? Bimbingan wahyu. Karena tidak ada manusia yang tahu akhirat dan tidak ada manusia yang tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara agar kita bisa bahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Sinten menika Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam melakukan ibadah, manusia tidak bisa berkreasi atau dia melakukan inovasi agar dia beribadah kepada Allah sesuai dengan logikanya, tidak bisa. Sebab logika manusia tidak bisa menjangkau masalah akhirat dan juga tidak bisa menjangkau bagaimana cara berbahagia di akhirat. Landasan seperti ini insya Allah dipahami Pak? Mudah ya? Baik. Karena itu sekali lagi, dalam masalah ibadah, manusia tidak bisa berkreasi, tidak bisa berinovasi, sebab mereka tidak bisa meraba urusan akhirat. Baik. Maka Nabi SAW menilai buruk ketika ada orang yang beramal tapi tanpa panduan. Menilai hal yang buruk ketika ada orang yang beramal tapi tanpa panduan. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal tapi tidak ada panduan dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Saya ulang, barang siapa yang beramal tapi tidak ada panduan dari kami, maka amal itu tertolak. Dalam urusan yang sederhana saja, ketika orang mau berbuat sesuatu yang sifatnya murni duniawi, dia butuh panduan. Jenengan masak niku butuh resep enggak? Atau ngarang sendiri? Ngarang sendiri. Nanti dadi napa niku? Misalnya sayur lodeh dikasih susu,
dicampuri jahe, dikasih kencur, tambah habas sauda. Ya. Kira-kira kalau dimasak seperti itu jadi apa? Ya. Gak karuan ya. Sehingga untuk bisa masak saja orang butuh panduan. Apalagi ketika manusia mau mencari akhirat yang dia sama sekali tidak tahu bagaimana akhirat itu, maka manusia lebih butuh panduan untuk bisa berbahagia di akhirat. Meskipun sebagian orang masih sulit untuk menerima prinsip semacam ini, sehingga banyak kita jumpai di antara mereka dalam masalah ibadah itu sangat kreatif dan inovatif. Sehingga setiap bulan selalu ada bentuk ibadah yang baru, selalu ada tata cara ibadah yang baru. Sangat kreatif dalam masalah ibadah. Padahal yang namanya ibadah, orang tidak boleh berkreasi, ikuti saja panduan yang ada dan jangan membuat cara yang baru. Baik. Selanjutnya, ilmu apa saja yang harus kita ketahui agar kita bisa berhasil dalam menjumpai Ramadan? Bagian dari kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, sebenarnya ini kalimat pepatah Arab, namun diakui oleh para ulama. Iktsarul imsas tuzilul ihsas. Kathratul imsas tuzilul ihsas. Sesuatu itu kalau sering terjadi, maka menghilangkan atau mengurangi tingkat sensitif. Sesuatu itu kalau sering terjadi mengurangi tingkat sensitif. Sehingga karena terlalu sering, maka suasana sensitif dalam batin itu menjadi hilang. Contohnya kayak gini ya. Kalau ada jamaah yang pertama kali berangkat umroh, begitu pertama lihat Ka'bah rasanya gimana Pak? Masya Allah, kadang sampai nangis, kadang ngelihatin terus ke arah Ka'bah sampai lupa rombongannya, sehingga ngilang dia. Karena baru pertama kali lihat Ka'bah, dia terkagum-kagum, terheran-heran, bahkan sampai nangis. Itu ketika pertama lihat Ka'bah. Begitu hari yang kedua masih senang lihat Ka'bah, sehingga dia masih betah di masjid. Hari yang ketiga sudah mulai hilang rasa sensitifnya. Akhirnya ketika berangkat ke masjid, Masya Allah, sholat duhur itu berangkat jam 9 sudah keluar hotel, tapi sampai masjid jam 1. Kenapa? Kecantol di toko itu. Sudah di perjalanan dari masjid, dari hotel menuju masjid, isinya kan pertokoan, mall-mall. Kecantol di toko, sudah mulai mikir oleh-oleh. Dan itulah yang terjadi pada jamaah kaum muslimin ketika mereka umroh. Di saat pertama mereka datang, semangat luar biasa. Begitu sudah beberapa hari, semangat untuk ibadah mulai luntur. Kathratul ihsas tuzilul imsas. Kalau orang itu terlalu sering mengalami, maka tingkat sensitifnya menjadi berkurang. Bagi orang yang pertama kali Ramadan, maka dia memandang Ramadan itu sesuatu yang luar biasa. Misalnya ada mu'alaf yang belum pernah mengalami aktivitas ibadah ketika bulan Ramadan. Semangatnya kaum muslimin ketika di masjid. Bagi mereka itu luar biasa. Ini Ramadan yang indah, Ramadan yang berkesan. Tapi bagi kaum muslimin yang sudah terbiasa dengan ketemu bulan Ramadan, kesannya jadi gimana? Berkurang. Kesannya semakin berkurang. Makanya tidak heran jamaah yang dimakan Allah, apabila bulan Ramadan di hari pertama rame, ngeten nggih? Kemudian nanti semakin hari semakin apa, Pak? Softnya semakin maju ya. Terjadi kemajuan soft. Semakin sepi, semakin tidak semangat karena sudah terlalu sering. Sehingga banyak di antara kaum muslimin ketika awal bulan Ramadan semangatnya baca Quran itu luar biasa ya. Sampai satu orang menyediakan 3 mushaf ya. Maca mushaf 1 ngantuk, ganti mushaf 2, tetap ngantuk nggih.
semangatnya luar biasa ketika di awal Ramadan, tapi nanti belakangan dia mulai meleret sampai akhirnya ditinggal. Makanya kita perlu belajar untuk menjadi orang yang istiqomah, dan kunci istiqomah itu satu, sabar. Nalikane menungso niku sabar, insyaallah saged istiqomah. Ketika manusia berusaha untuk sabar bertahan dalam ketaatan, maka insyaallah dia akan bisa menjadi hamba yang istiqomah. Baik, ini sebagai muqaddimah berkaitan dengan perihal kebiasaan kaum muslimin ketika bulan Ramadan. Terlalu sering menghilangkan tingkat apa tadi? Sensitif. Sehingga mungkin tidak menjadi hal yang istimewa, kurang berkesan karena terlalu sering. Terus bagaimana agar kita bisa menjaga semangat untuk istiqomah itu? Agar Ramadan yang kita jalani semakin maksimal hasilnya. Tentu jenengan kan pengen ya Ramadan ini kalau bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. Dan semoga ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, agar nanti bisa ketemu Ramadan berikutnya. Tapi kita berusaha bagaimana Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Baik, pertama yang perlu kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah, memohon agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah sepanjang Ramadan. Yang pertama, agar kita bisa sukses ketika Ramadan adalah banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah sepanjang Ramadan. Ada sebuah doa, tolong dihafalin. Jangan sampai Bapak Ibu keluar dari masjid ini sebelum hafal doa ini. Ya, insyaallah ya. Jadikan komitmen. Nanti tolong Pak Takmir jaga di pintu. Setoran satu-satu. Sing durung apal kon balik melbu. Baik, silakan dicatat doanya. Allahumma sallimni, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sudah dicatat? Saya ulang ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana. Jenengan nyatet bahasa Arab kok dari kiri itu gimana? Itu kejungkir itu nulisnya itu kan. Nulis bahasa Arab dari kiri atau dari kanan, Pak? Dari kanan. Tapi Masya Allah jenengan nyatetnya dari kiri. Itu saya itu enggak bisa ya. Kok jenengan bisa itu? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi ada 3 doanya ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sudah dicatat? Baik, sekarang diikuti. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu
minni mutaqabbala. Pun hafal? Sampun, alhamdulillah. Baik. Pastikan sebelum keluar dari masjid ini doa ini sudah dihafal. Siap insyaallah ya. Jadi sekali lagi nanti saya minta takmir tolong jaga di pintu. Begitu selesai kajian, minta masing-masing peserta kajian untuk setoran doa ini. Sing apal kon mulai, sing gak apal kon balik. Baik. Ada 3 doa yang tadi kita sebutkan, dan doa ini diriwayatkan dari Imam Makhul. Imam Makhul niku sinten, Pak? Salah satu ulama tabi'in. Beliau ketika menjelang Ramadan berdoa semacam ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah, sallimni ila Ramadan. Selamatkanlah aku sehingga bisa ketemu bulan Ramadan. Karena orang kalau fisiknya sakit atau qadarullah kapundut ya, dia diwafatkan oleh Allah menjelang Ramadan, maka dia tidak bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Betapa banyak ketika di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban, kondisinya sehat walafiat, tidak ada masalah. Begitu mepet Ramadan, waliyadzubillah, kecelakaan, akhirnya mlebu rumah sakit, pas Ramadan gak iso poso. Ada juga orang yang ketika mendekati Ramadan diwafatkan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak ketemu bulan Ramadan. Maka pada kondisi semacam ini seorang hamba tidak bisa menjumpai indahnya bulan Ramadan karena ada penghalang fisik yang dia alami, baik sakit, kecelakaan maupun faktor yang lain. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bentuk doanya gimana, Pak? Pakai teks seperti yang tadi kita bacakan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagiku sampai bulan Ramadan, sehingga saya bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mosok aku sek enom kok mosok ra iso poso. Aja rumangsa enom. Banyak orang yang dia masih muda tapi dia tidak bisa puasa. Kenapa? Ada banyak faktor yang bisa menghalanginya, dan Allah Maha Kuasa untuk mengubah kondisi hamba dalam waktu sekejap. Maka aja rumangsa iso, jangan merasa pede bisa, tapi pinter rumangsa. Nggih, Pak. Pinter rumangsa napa rumangsa pinter? Jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Berusaha untuk menjadi orang yang sadar diri. Kalau dia adalah orang yang lemah, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa ketemu bulan Ramadan. Yang kedua, kalimat yang kedua adalah wasallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan itu kepadaku. Serahkanlah ya Allah Ramadan itu kepadaku. Maksudnya serahkan Ramadan kepadaku gimana, Pak? Maksudnya adalah mudahkan aku untuk melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu diserahkan ke kita. Seolah-olah Ramadan itu diserahkan kepada kita. Sehingga bentuk Ramadan diserahkan kepada hamba adalah Allah mudahkan sang hamba untuk menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Ada orang yang sehat walafiat tapi kena penyakit napa niku? Malas.
Sehingga Arab maca Quran males, Arab traweh males, bangun malam males, sholat jamaah males, semuanya serba malas. Yang tinggal cuma satu, poso tok, bertahan ya. Tapi yang lain, ibadah-ibadah yang lain dia malas. Meskipun dia sehat walafiat, meskipun fisiknya masih seger, tapi dia kena penyakit malas. Sehingga fisiknya sehat, tapi mentalnya sakit. Ada orang yang dibuat malas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan rajin, dengan maksimal, padahal kesempatannya ada. Berarti orang yang seperti ini Ramadan tidak diserahkan kepadanya. Orang seperti ini berarti apa? Ramadan tidak diserahkan kepadanya. Maka kita berdoa kepada Allah, wasallim li ramadana, dan serahkanlah Ramadan itu ya Allah kepadaku. Maknanya adalah berikanlah aku kemudahan untuk melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan, seolah-olah Ramadan itu diserahkan kepadaku. Yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah amalku itu amal yang diterima. Jadikanlah amalku amal yang diterima. Sehingga yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar kegiatan ibadah yang kita laksanakan sepanjang Ramadan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Wis mempeng nglakoni ibadah serius, rajin, nek ditolak sayang ya Pak, sayang. Maka kita minta kepada Allah agar amal ibadah itu diterima oleh Allah, dan itu diwakili oleh kalimat yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal Ramadan ini sebagai amal yang diterima. Maka tiga doa ini tiga doa yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu menghafalkannya dan banyak dibaca mulai sekarang, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah. Insya Allah ini kata kunci untuk bisa mendapatkan Ramadan yang sukses dan berhasil. Nomor satu apa tadi? Allahumma sallimni ila Ramadan. Maknanya apa? Meminta diberi kesehatan fisik, jasmani, dan rohani agar bisa ketemu bulan Ramadan. Yang kedua apa? Meminta wasallim li Ramadana. Maksudnya apa? Meminta agar dimudahkan dalam melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksudnya apa? Meminta kepada Allah agar amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, bekal yang kedua. Setelah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sebagaimana doa yang tadi kita baca, yang itu diajarkan oleh seorang ulama tabi'in. Siapa namanya? Imam Makhul. Namanya Makhul. Selanjutnya, yang kedua, tanamkan tawakal kepada Allah ketika beribadah. Tanamkan tawakal kepada Allah dalam beribadah. Penjelasannya seperti ini. Dalam mencari dunia, kita diajarkan untuk apa? Tawakal. Le nyambut gawe, golek donya sing tawakal. Mencari dunia kita diajarkan untuk tawakal. Bekerja kita diajarkan untuk bertawakal. Sehingga ketika ada seorang suami yang mau berangkat kerja, mau mencari nafkah, dia bertawakal kepada Allah. Dalam posisi ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa
hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupi kebutuhan hambanya. Oleh karena itu, jika dalam mencari dunia saja kita diajarkan untuk banyak bertawakal kepada Allah, apalagi mencari akhirat. Sebab antara dunia dengan akhirat, mana yang lebih bisa diperhitungkan oleh manusia? Antara dunia dan akhirat, mana yang lebih bisa diperhitungkan oleh manusia? Dunia. Misalnya jenengan dodolan ya, kulak 20 didol 100. Nah, berarti kan dia bisa memprediksi, oh kira-kira badiku sakmene ya, untung saya sekian. Meskipun demikian, manusia ketika bekerja tetap diperintahkan untuk bertawakal, karena dia tidak tahu apakah nanti dia bisa mendapatkan hasil yang banyak ataukah sedikit. Apalagi mencari akhirat yang kita sama sekali tidak tahu. Apakah amal ibadah kita itu diterima atau tidak, kita tidak tahu. Apakah amal ibadah kita itu berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itu, dalam mencari akhirat, seharusnya kita lebih bertawakal, melebihi tawakal kita ketika mencari dunia. Baik, Allah ajarkan ini dalam Al-Quran. Hamba yang bertawakal ketika beribadah itu disebut dengan al-mukhbitun. Saya ulang ya. Hamba yang bertawakal ketika beribadah itu disebut dengan al-mukhbitun. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitun. Siapakah al-mukhbitun itu? Allah lanjutkan definisinya di lanjutan ayat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang apabila disebutkan nama Allah, hatinya tergugah, dan orang yang memiliki sifat penyabar terhadap musibah yang mereka alami, serta dia rajin menegakkan salat dan menunaikan zakat untuk harta yang dia miliki. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka menjadi para mukhbitun kepada Rabbnya, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka adalah penduduk surga. Baik, siapakah al-mukhbitun itu? Al-mukhbitun tadi pengertiannya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah ketika beribadah. Al-mukhbitun itu berasal dari kata al-ikhbat. Berasal dari kata al-ikhbat. Al-ikhbat artinya tawadhu. Al-ikhbat artinya tawadhu. Tawadhu niku napa? Rendah hati. Al-ikhbat artinya tawadhu, rendah hati. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan,
Salah satu di antara tingkatan ibadah adalah al-ikhbat. Beliau mengatakan, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Salah satu di antara tingkatan ibadah adalah al-ikhbat. Artinya tawadhu. Ibadah sing tawadhu tegese pripun? Ibadah tapi orangnya tidak merasa hebat di saat dia ibadah. Ibadah yang tawadhu adalah ibadah di mana orangnya tidak merasa hebat dalam menjalankan ibadah, sehingga dia rendah hati. Pada saat dia rendah hati waktu dia beribadah, maka dia merasa saya tidak akan mungkin bisa melaksanakannya kalau bukan karena pertolongan Allah. Sehingga ada ketergantungan hati dalam dirinya kepada Allah ketika dia beribadah. Di saat itulah dia bertawakal ketika beribadah. Tidak merasa hebat, tidak merasa bisa, tapi dia berusaha untuk bertawakal kepada Allah ketika beribadah. Apabila orang melakukan seperti ini, maka berarti dia melakukan ikhbat pada waktu beribadah. Dan itu salah satu kunci sukses. Salah satu kunci sukses apa? Tawakal ketika ibadah. Lenggolek donya kon tawakal agar orang bisa sukses dalam mencari dunia. Ketika mencari dunia, golek nyambut gawe, nyari pekerjaan, orang disuruh tawakal. Apalagi dalam mencari akhirat, orang juga diperintahkan untuk bertawakal. Dan tawakal itu kunci sukses, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Sehingga ketika orang itu bertawakal dalam mencari akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya dalam melaksanakan ibadah. Ini yang saya maksud, kenapa ketika kita beribadah disyariatkan untuk apa? Bertawakal. Nah, tawakal ketika ibadah itu disebut mukhbitun. Namanya apa tadi? Mukhbitun. Orang yang ikhbat ketika beribadah. Baik. Yang keberapa ini? 2. Selanjutnya yang ketiga. Berusaha untuk menghindari semua kegiatan maksiat. Berusaha untuk menghindari semua kegiatan maksiat. Sebab perbuatan maksiat menjadi penyebab terbesar seorang hamba malas dalam melakukan ibadah. Perbuatan maksiat itu menjadi penyebab terbesar orang malas dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 46, menceritakan tentang kondisi orang munafik. Orang munafik itu dibuat malas oleh Allah untuk beribadah. Kenapa? Karena maksiat yang mereka lakukan. Ulama itu memahami seperti ini. Orang bisa beribadah karena petunjuk dari Allah dan semangat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka kalau Allah tidak suka dengan orang itu, dia tidak akan diberi petunjuk dan tidak diberi semangat dalam menjalankannya. Saya ulang ya. Orang bisa menjadi rajin ibadah karena apa? Petunjuk dari Allah dan semangat yang Allah tanamkan
kepadanya. Berarti ketika ada orang yang tidak diberi petunjuk dan tidak diberi semangat oleh Allah, salah satu di antara indikasi Allah tidak suka dengan orang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau mereka memang serius mau ikut perang, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak suka mereka ikut bergabung bersama kaum muslimin. Fasabbatahum, sehingga Allah buat mereka malas untuk bergerak. Sehingga Allah membuat mereka malas untuk bergerak. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepadanya, kamu duduk saja di sini, enggak usah ikut perang. Konteks ayat ini berbicara tentang perang, tapi para ulama memahami semua bentuk ibadah bisa berlaku demikian. Dalam arti begini, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat ya, jamaah masjid ini semuanya rajin, sholat subuh semangat rajin, sholat isya tarawih juga rajin, kemudian qiyamul lail rajin, jam 2 sudah ada yang sholat di sini, ada yang bahkan jam 2 sampai waktu sahur sholat di sini. Terus kok kita itu tidak semangat seperti itu? Saya itu mau seperti itu kok nggak bisa ya, ngantuknya luar biasa, arep tangi, males, dan bahkan kadang bangunnya itu mepet-mepet subuh, akhirnya ketika sahur kepontal-pontal ya. Kenapa kok saya nggak bisa seperti itu? Maka yang pertama perlu kita sadari adalah bisa jadi Allah tidak suka kamu seperti mereka. Ketika Allah tidak suka kamu seperti mereka, maka Allah buat kamu itu malas dalam beribadah. Pertama yang perlu kita pikirkan, kalau banyak kaum muslimin rajin melakukan ibadah, tapi kita malas melakukannya, maka yang perlu kita pikirkan adalah bisa jadi Allah tidak suka kamu untuk bisa seperti mereka. Dan itu yang Allah firmankan berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik dikatakan oleh Allah, walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Allah tidak suka orang munafik itu ikut bergabung bersama kaum muslimin dalam berperang, sehingga Allah buat mereka itu malas dalam melakukan ibadah. Maka keberadaan penyakit malas pada diri seorang hamba sehingga dia tidak mau melaksanakan ibadah, bisa jadi itu indikasi Allah tidak suka kepadanya. Makanya rombongan kaum muslimin ketika bulan Ramadan itu adalah rombongan dalam melaksanakan ketaatan. Kok jenengan gak ikut rombongan itu, suudzonlah kepada diri sendiri. Bisa jadi karena Allah tidak senang kepada kamu, sehingga kamu tidak diikutkan bersama rombongan mereka yang sedang melakukan ketaatan dan beribadah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu banyak kaum muslimin sedang melakukan ketaatan, sedang melakukan ibadah, kok kita malas melakukannya, ada keinginan tapi ngantuk, ada keinginan tapi malas, ada keinginan tapi berat untuk melaksanakannya. Sadari bisa jadi karena Allah nggak suka sama kamu, maka kamu dibuat malas untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan sebabnya apa? Bermula dari perbuatan maksiat. Orang yang rajin berbuat maksiat menyebabkan hatinya penuh dengan noda dan kotoran, dan dengan sebab noda dan kotoran itu susah bagi dia untuk bisa ditembus hidayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan noda hitam dalam hatinya. Fa in istaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau dia istighfar dan bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Wa illa zida hatta ta'luwa qalbahu.
Dan kalau dia tidak bertobat, maka akan ditambahkan titik-titik hitam itu sampai menutupi permukaan hatinya. Kata Nabi SAW, fadzalikumur ran, itulah tabir disebabkan karena dia banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, kita berusaha untuk banyak bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Semoga dengan bersihnya batin memberikan peluang bagi kita untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kelima, yang terakhir ya. Yang keempat ya. Kelima atau keempat? Kayaknya. Coba rekamannya dibuka, Mbak. Keempat ya. Empat, baik, Masya Allah. Yang keempat, yang terakhir ya. Persiapan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dari sejak bulan Sya'ban. Waktu Ramadan kita senang baca Quran, kita senang sholat tahajud, kita senang qiyamul lail dan seterusnya. Dan itu bisa kita persiapkan dari mulai sekarang. Karena amal berat itu kalau mendadak badan terasa apa? Kaget ya. Sehingga amal yang berat harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Maka ketika kita mau menghadapi Ramadan yang nanti ada banyak tadarus, ada qiyamul lail, ada apa lagi? Dan aneka jenis ibadah yang lainnya, bisa kita mulai persiapannya sejak dari Sya'ban. Karena itu para ulama mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Al-Quran. Karena mereka ketika bulan Sya'ban yang lain belum tadarus, para penghafal Quran itu sudah mulai, sudah mencuri start dari awal. Kenapa? Karena menjelang pertandingan latihan harus sudah mulai dilakukan. Betul ya? Kalau pertandingan sudah dimulai kok baru latihan, ya kalah. Pertandingannya kapan? Pas Ramadan. Latihannya kapan? Bulan Syawal, ya telat. Pertandingannya Ramadan, latihannya bulan Ruwah, bulan Sya'ban. Maka sejak sekarang sudah harus dipersiapkan. Yang pengen rajin tahajud, maka sekarang sudah mulai dilatih untuk rajin tahajud. Yang pengen untuk banyak menghafalkan Al-Quran, membaca Quran, mulai sekarang banyak dilatih untuk membaca Al-Quran, dan demikian seterusnya. Dilakukan pembiasaan dalam melakukan amal soleh lebih awal, agar nanti ketika bulan Ramadan kita bisa lebih siap dalam melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan apa yang kami sampaikan ini sifatnya adalah pengantar sebelum pelaksanaan bulan Ramadan. Nanti ada kajian yang kedua ya, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dengan tema yang sama, bukan Ramadan. Mungkin beliau lebih membahas pada bagian isi tentang hukum masalah puasanya. Nah, ini tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah di mukaddimahnya. Sebelum Ramadan apa sih yang harus kita persiapkan? Nomor sisi nomor niku berdoa. Nomor 2 tawakal. Nomor 3 berusaha menghindari maksiat. Nomor 4 sudah mulai persiapan dengan banyak melakukan amal soleh sebagai bentuk latihan agar nanti ketika masuk Ramadan kita lebih siap. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin Hafidhullah Ta'ala. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan kertas lalu disalurkan ke sumber suara. Lalu bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, jamaah Zoom yang memiliki pertanyaan,
dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetik ke PC pertanyaan di Zoom. Baik, cukup, insyaallah nggak ada. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya dapat mengajukan kertas ke panitia. Baik, ini ada pertanyaan ya. Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan memenuhi kebutuhan material kaum muslimin ketika bulan Ramadan, seperti mau bersedekah atau persiapan untuk lebaran? Tayyib. Masya Allah. Durung poso wis mikir bodoh. Di antara realita yang terjadi di kalangan kaum muslimin, di tengah kaum muslimin adalah begitu bulan Ramadan, belanjanya semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Kenapa waktu Ramadan kaum muslimin senang belanja? Karena tabungannya banyak. Kaum muslimin menjadi orang yang suka berbelanja ketika bulan Ramadan. Sampai ada salah satu di antara kawan saya memberikan informasi. Pada waktu bulan Ramadan tahun 2018, kunjungan di marketplace yaitu Shopee, ya, saya buka Shopee ya, itu dalam waktu 1 bulan mencapai 465 juta kunjungan dalam waktu 1 bulan. Baik, coba buka kalkulatornya mas. Buka kalkulatornya. 465 juta dibagi 30. Berapa itu? 465 dibagi 30 berarti 15,5 juta per hari. 15,5 juta per hari orang berkunjung itu belum tentu belanja ya. Ya cuman buka terus di scroll gini ya, setelah itu ditutup, atau buka kemudian dicari-cari barang, kalau ada yang bagus masuk keranjang, ada bagus lagi masuk keranjang terus ditutup, padahal belum tentu beli ya. Mau dilebokno keranjang, betul kayak gitu. Makanya tolong dicek keranjang belanja masing-masing, itu pasti banyak barangnya, itu belum tentu dibeli. Itu sehari mencapai 15,5. Karena hiburan masyarakat zaman sekarang sebelum tidur itu lihat Shopee, atau kalau enggak ya OLX, atau kalau enggak marketplace yang lain. Sampai 15 juta, 5 pengunjung. Andaikan yang belanja itu 10% saja, berarti 15 juta itu ada 1.500.000 per hari yang belanja. Itu pelakunya siapa Pak pas bulan Ramadan itu? Yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Konghucu, atau Buddha? Siapa pelakunya? Muslim. Per hari yang belanja bisa mencapai 1.500.000 orang. Andaikan satu kali belanja itu 100.000, maka pendapatan Shopee, duit yang mengendap di Shopee itu mencapai 155 miliar per hari. Duit yang mengendap ya. Baik.
Oleh karena itu sebenarnya kebiasaan seperti ini sangat mengganggu. Maka kami berikan saran ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu ingin memberikan hadiah atau bingkisan atau sedekah dalam bentuk sembako kepada masyarakat. Ingin beramal soleh dalam bentuk mengeluarkan harta. Maka kalau mau seperti itu, ngasih hadiah, biasanya ngasih sembako dan seterusnya ya, sebaiknya Anda persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga misalnya mau belanja biskuit, belanja gula, belanja apa lagi, kemudian sirup dan seterusnya, ini nanti mau saya sedekahkan, dibagi-bagikan kepada tetangga, kerabat, kawan-kawan dekat, per paket. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Jangan pas Ramadan ke belanja. Ketika Ramadan ke belanja, ganggu waktu ibadah yang seharusnya bisa dipakai untuk baca Quran, akhirnya waktunya dipakai untuk keliling pasar atau di mall atau di swalayan. Insya Allah amal soleh itu tetap bisa kita laksanakan. Tinggal yang Anda lakukan adalah persiapkan dari awal. Kalau Anda bisa persiapkan dari awal, sudah ngelumpuk-ngelumpuk barang-barang yang mau disedekahkan, nanti ketika Ramadan tinggal disalurkan. Dengan cara demikian, semoga tidak mengganggu kegiatan kita dalam beribadah sepanjang bulan Ramadan. Wallahu alam. Baik. Bismillah Ustaz, ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustaz, saya pernah dengar hadis mengenai khatam Quran, hadis riwayat Bukhari nomor 4998 mengenai Jibril dan Rasulullah khatam Quran 1 kali dalam setahun. Bagaimana mengenai hadis ini terkait bulan Ramadan yang harus banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kedatangan Jibril kepada Nabi SAW untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi berbeda antara banyak membaca Al-Quran dengan kegiatan yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena Jibril datang kepada Nabi SAW itu tidak sebatas membaca dalam rangka menghatamkan, tapi mengajarkan. Tapi apa? Mengajarkan. Sehingga Jibril datang lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau, dan di situ mungkin ada tambahan, ada kemudian bagian yang ditambahi sehingga satu surat jadi komplit dan seterusnya. Inilah bagian dari proses cara Allah menurunkan wahyu. Oleh karena itu, ini bisa terjadi dalam waktu sepanjang 1 tahun. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, pada waktu bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi SAW 2 kali. Sehingga intensitasnya lebih banyak. Dan itu menjadi dalil praktek tadarus. Ada satu orang membaca, yang lain apa? Menyimak, ngoreksi bacaannya. Yang terjadi pada Rasulullah SAW dengan Jibril, karena ini proses penyampaian wahyu, maka Nabi SAW menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril. Lalu dari situ Nabi SAW mendapatkan wahyu yang baru yang datang dari Jibril alaihissalam. Maka ini berbeda dengan kasus manusia yang tidak mendapatkan wahyu. Karena ini proses belajar, sedangkan orang tadarus itu sifatnya hanya membaca. Maka kalau membaca silahkan diperbanyak, dan ketika bulan Ramadan semakin sering agar kita bisa menghatamkan Quran lebih banyak. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Manakah yang lebih afdol, membayar zakat mal di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdol, membayar zakat mal di bulan Ramadan ataukah di bulan Sya'ban? Yang lebih afdol adalah membayar zakat tepat waktu.
Karena bayar zakat itu ada batas waktunya. Batas waktunya niku sampai kapan? Haul, sampai haul. Sehingga ngitungnya gini. Kalau jenengan punya harta sebesar 1 nisab itu di bulan Sya'ban, berarti zakatnya bulan Sya'ban berikutnya. Nah, karena zakatnya di bulan Sya'ban, maka tidak boleh ditunda sampai Ramadan. Menunda bayar zakat tanpa sebab hukumnya dosa. Sama sebagaimana orang menunda sholat, sama sebagaimana orang menunda amal yang lainnya. Karena ini kewajiban, dan kewajiban itu sudah ditetapkan waktunya. Kalau sholat bisa sampai batal, kalau zakat itu jadi qadha, sehingga harus segera ditunaikan meskipun pelakunya berdosa. Kalau sudah datang waktunya, bulan Sya'ban waktunya zakat untuk si A. Seorang pedagang si A, zakatnya bulan Sya'ban. Sengaja ditunda Ramadan, dosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia menunda dalam melaksanakan kewajiban, sehingga harus ditunaikan tepat waktu. Waktunya bayar bulan Sya'ban, bayar bulan Sya'ban. Waktunya bayar bulan Rajab, bayar bulan Rajab. Kecuali kalau seperti ini. Zakat saya di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah niku setelah atau sebelum Ramadan? Setelah Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, gitu ya. Dia zakatnya di bulan Dzulqa'dah. Boleh nggak Pak, saya bayarkan di bulan Ramadan? Kalau seperti ini yang dilakukan, berarti dia menyegerakan zakat. Dan jumhur ulama mengatakan boleh menyegerakan zakat. Meskipun Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh, dilarang. Dan ini juga pendapat Malikiyah. Tapi pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan menyegerakan zakat. Maka kalau zakatnya di Dzulqa'dah, lalu dia bayar di bulan Ramadan, ini boleh. Tapi kalau zakatnya di Sya'ban, dia bayarkan di Ramadan, ini pelanggaran. Sebab dia menunda membayar zakat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. bertanya, bagi orang tua, bagaimana cara atau solusi menghadapi anak yang malas melakukan ibadah? Bagi orang tua ketika punya anak yang malas melakukan ibadah, bagaimana solusinya? Kadang orang itu termotivasi karena teman. Sehingga apabila ada orang yang malas melakukan sesuatu, dia bisa menjadi rajin ketika temannya rajin. Maka yang bisa kami sarankan, Anda carikan teman yang baik untuk anak-anak kita. Teman itu bisa jadi lebih berpengaruh kepada anak daripada orang tuanya. Ada anak usia SMP atau SMA, nek karo koncone itu nurut, pasrah bongkoan. Tapi nek karo wong tuane wani ngelawan, ngoten nggih Pak? Ada kayak gitu? Ada. Karo koncone nurut, dikongkon napa wae nurut. Kon njaluk duit wong tuane ya nurut, kon njukuk duit wong tuane nurut. Tapi kalau karo wong tuane gak gelem nurut. Ada anak seperti itu. Sehingga dia lebih taat kepada temannya daripada orang tuanya. Padahal yang ngasih nafkah orang tuanya, yang mendidik orang tuanya, nurutnya kepada orang lain. Maka dalam kondisi semacam ini, memilihkan teman itu tugas orang tua. Karena bisa jadi anak itu tidak bisa milih teman yang baik. Kemudian coba Anda lakukan praktek ini ya. Kalau anaknya sudah usia SMP atau SMA, jenengan coba datang ke pondok pesantren bareng anak. Misal anak SMP dijak neng pondok SMP. Sudah, orang tuanya ikut di situ, tidur di situ bareng anaknya. Nanti anak ini akan melihat aktivitas anak seusia dia. Jam 3 wis tangi, kemudian setelah itu baca Quran, tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, terus halaqah hafalan Al-Quran. Anak akan melihat kegiatan itu.
Di saat dia melihat kegiatan itu, dia merasa umur saya dengan mereka sama, tapi kenapa rajinnya beda? Dalam kondisi seperti itulah membuat mereka bisa jadi akan termotivasi untuk meniru seperti teman sebayanya. Nah itu wong tuane kudu ngancani nggih. Kalau anak putri ya nanti ke pondok pesantren putri, ibunya ikut ngancani turu kene. Kalau pesantren putra nanti bapaknya ngancani tidur di situ. Minta izin kepada mudir pondok agar memberikan motivasi kepada anaknya untuk bisa menjadi anak yang rajin. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya harus minum obat antipsikotik dan rasanya terkadang seperti mabuk. Saya tidak bisa khusyuk dalam sholat dan banyak tidur. Bagaimana dengan sholat dan puasa saya Ustaz? Saya takut tidak diterima. Minum antibiotik, Antipsikotik Ustaz. antipsikotik terkadang terasa mabuk. Jadi kayak terkadang rasa mabuk karena minum obat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun posisi bapak atau ibu mengalami situasi sakit seperti ini, lalu diperjuangkan semaksimal yang bisa dilakukan untuk tetap bisa melaksanakan ibadah, insya Allah semoga semakin menambah pahala. Karena beliau diberi keterbatasan tapi dilawan, diberi keterbatasan tapi tetap berjuang, sehingga bisa membersamai yang lain dalam melakukan ketaatan. Insya Allah akan semakin menambah pahala. Baik, selanjutnya berkaitan dengan masalah hukumnya. Kalau Anda harus mengkonsumsi obat setiap hari rutin, maka bisa dikonsumsi ketika sahur menjelang subuh dan ketika berbuka. Kalau di tengah-tengah boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya batal nanti puasanya. Kecuali apabila obat itu bentuknya suntikan. Kalau obatnya bentuknya suntikan, insya Allah menurut pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan puasa. Karena suntikan kata para ulama itu ada dua. Ada suntikan nutrisi dan ada suntikan obat. Untuk suntikan nutrisi seperti infus ya. Orang diinfus poso 10 dino rabu kok bisa Mbak? Bisa ya? Kenapa? Dia makan dengan infus. Kalau suntikan seperti ini maka membatalkan puasa. Yang kedua, suntikan yang bentuknya obat. Termasuk kasus kemarin waktu Covid, suntik vaksin. Itu membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak batal puasa. Karena ini suntikan obat dan bukan suntikan nutrisi. Oleh karena itu kalau terpaksa harus mengkonsumsi obat di siang hari dan sudah dilakukan waktu sahur sampai waktu maghrib, nanti jam 12 kadang gliyeng karena tidak ada obat, maka minta ke dokter dikasih obat suntik, sehingga nanti setiap tengah hari nyuntik, awake dhewe disuntik untuk mempertahankan agar dia tetap bisa konsentrasi dalam berkegiatan. Wallahu alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana puasa untuk orang tua yang sudah uzur, sudah tidak bisa berjalan tetapi masih kuat makan? Apakah boleh tidak puasa dan bayar fidyah saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kuat makan atau kuat puasa? Kuat makan ya. Kalau kuat makan tapi tidak kuat puasa, ya beliau boleh tidak berpuasa. Tapi kalau wis radoyan mangan, radoyan ngombe, ya berarti nanti dimandikan, disolati, berarti wis mati ya. Baik. Intinya begini, orang yang dalam posisi dia punya uzur karena usia sehingga tidak bisa lagi melaksanakan puasa, maka nanti dia bayar fidyah.
boleh tidak berpuasa dan bayar fidyah. Tapi kalau masih mampu untuk berpuasa, harus diminta untuk berpuasa. Pak, kalau berpuasa begitu asar itu gemeteran badannya, wiwilen, langsung demam tinggi. Oh, berarti beliau tidak bisa berpuasa. Oleh karena itu, jika kondisinya demikian, sebaiknya jangan berpuasa dan nanti diganti dengan apa? Fidyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang merasa keberatan untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah berupa bahan makanan yang diberikan kepada orang miskin. Nanti fidyah itu per hari sama dengan setengah fitrah. Fitrah niku pinten? Fitrah niku pinten? 3 kilo ya. 3 kilo. Maka fidyah itu setengahnya. 1,5 kilo untuk 1 hari. Kalau Ramadannya 30, maka 1,5 ping 30, 45 kilo. Beras 45 kilo, serahkan kepada boleh 1 orang, boleh banyak orang. Yang penting yang menerima harus fakir miskin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.